Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-temanku, saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi seorang hamba Allah yang senantiasa memikirkan keagungan Allah, memikirkan keagungan Allah berupa pencipta langit dan bumi. Yang dengannya kita bisa berpikir jernih, kita bisa memaksimalkan akal kita, pola pikir kita untuk mencerna segala macam sesuatu hal yang perlu untuk kita jadikan hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita dan menjauhkan pikiran-pikiran kita dari hal-hal yang mungkin hanya berupa persangkaan, zon atau semacamnya. Di dalam sebuah hadis, sebuah kisah, Rasulullah SAW pernah mengenai sebuah permasalahan. Ada seseorang yang ketika berperang, dia takut akan terbunuh. Jadi ketika salah seorang sahabat ini berusaha untuk mengejar salah seorang tentara musuh Allah, lalu ketika hendak dipukul, ketika hendak dibunuh, ditikam oleh sahabat ini, maka seketika orang kafir itu berkata, mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, sehingga dia berharap ketika mengucapkan dua kalimat syahadat tadi, dia berharap agar sahabat ini tidak membunuhnya dengan sebab itu. Namun sahabat ini mengira bahwasanya ia berpura-pura. Lantas karena sudah terdesak, makanya mungkin di pikiran sahabat ini ketika orang itu ketakutan akan dibunuh, maka dia berpura-pura mengucapkan dua kalimat syahadat. Lalu dibunuhlah oleh sahabat ini orang tersebut. Lantas berita ini sampai kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun marah, ya. Lalu sahabat ini berkata, ya Rasulullah, dia ini mengucapkan dua kalimat syahadat karena terdesak, udah takut mau saya bunuh, lalu dia mengucapkannya. Maka Rasulullah bersabda, apakah engkau sudah membelah dadanya dan memastikan bahwa dia berdusta atau tidak dengan mengucapkan kalimat itu? Sungguh Rasulullah bersumpah sambil mengatakan kepada sahabat ini, semoga ibumu tidak melahirkanmu, semoga ibumu tidak melahirkanmu, semoga ibumu tidak melahirkanmu. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan hal demikian. Artinya apa? Rasulullah menyayangkan dan sangat menyayangkan apa yang dikejar oleh sahabat tadi. Nah, dari kisah ini, dari pelajaran ini kita ambil apa? Bahwasanya segala macam persangkaan, segala macam dugaan, walaupun menurut kita didukung oleh bukti-bukti yang kuat, ketahuilah sungguhnya itu tidak ada manfaatnya bagi pikiran kita. Bersangka buruk kepada sesama muslim, lalu menuduh, menduga-duga tanpa kita tabayun, klarifikasi, tanpa duduk langsung, tanpa bertemu, maka ini merupakan satu tindakan yang dusta. Kata Rasulullah SAW, seburuk-buruk dusta adalah persangkaan, dan persangkaan itu adalah seburuk-buruk dusta. Oleh karenanya tidak akan rugi bila kita mendengar alasan dari saudara kita, mendengar alasan dari teman kita, ya. Kalaupun dia berbohong, kita tidak ada manfaatnya, ya, karena kita tidak diminta oleh Allah dan Rasulnya untuk mengetahui serinci mungkin kebohongan itu. Biarlah dia yang merasakannya, biarlah dia mendapatkan dampak akibat kebohongan tadi. Oleh karena itu tidak perlu kita memikirkan, oh dia bohong atau tidak, oh dia berjujur atau tidak, ya itu kembali pada diri dia. Yang penting kita diutus hanya untuk mengklaim atau menduga apa yang telah dia sampaikan. Misalnya dia katakan, oh saya tidak datang karena sakit, ya sudah, kita beragama sakit itu tadi, ya kan? Masalah dia sama Allah, kita serahkan urusannya sama Allah. Tidak perlu kita menduga-duga, oh ini begini, oh ini begini. Itu tidak ada manfaatnya buat kita. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita demikian, ya. Jadi kita jadi orang muslim, jadilah orang muslim yang cerdas. Jangan memasukkan segala macam kepikiran kita persangkaan buruk tadi, karena ini berbahaya sekali bagi kehidupan pertemanan, rumah tangga, pasutri. Kita sudah percaya dengan omongan-omongan yang aneh, nyeleneh, ya. Ketika kita bertanya kepada pasangan kita, dari mana? Dari rumah saudara. Udah, selesai, dari rumah saudara. Kenapa tidak masuk? Sakit. Ya udah, sakit berarti alasannya. Tidak perlu kita menduga-duga. Karena apa? Mencapekkan diri saja menduga-duga hal demikian, memasukkan ke dalam pola pikiran kita. Tidak ada gunanya, ya. Sampah atau toksit menduga-duga tadi itu dari setan. Oleh karenanya, jadilah pribadi-pribadi yang cerdas, mengambil ibrah pelajaran dari hadis tadi, bahwasanya Rasulullah tidak diutus untuk membelah dada manusia sehingga harus diketahui. Makanya Rasulullah marah ketika sahabat tadi membunuh orang kafir hanya karena dia takut terdesak lalu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, oleh karenanya
Jadilah kita orang-orang yang bertabayun, bersangka baik, karena itu menenangkan hati. Tidak ada rugi bagi kita orang itu berbohong, itu urusan dia yang celaka. Yang penting kita yang telah berusaha untuk mengetahui apa alasannya, itu hujahnya, itu yang kita pegang. Dan itu hukum di dalam Islam. Apa yang disampaikan oleh orang itu, itulah kita pegang. Ya sudah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.